Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kak Agus Berlian Pangestu, saya dari Prodi Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan sistem yang telah saya buat, yaitu sistem perpustakaan, di mana sistem ini bisa mengolah data buku, seperti mengubah data buku, menyimpan data buku, menambahkan data peminjam, dan sebagainya. Nah, di sini sudah terlihat daftar buku yang telah saya tambahkan, di mana sudah ada tabel data buku yang berisi nama buku, penerbit, tanggal terbit, tersedia, dan dipinjam. Nah, di bagian tersedia ini yaitu stok dari buku yang ada pada suatu perpustakaan. Nah, dipinjam ini adalah sudah meminjam buku. Di file aksi sudah terlihat tombol detail, yaitu fungsinya untuk melihat data peminjam buku, tombol edit untuk mengedit data buku, tombol hapus untuk menghapus data buku dan data peminjam buku. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan fitur tambah data. Fitur tambah data ini menambahkan data buku. Saya isi asal, isi 2 saja. Nah, setelah berhasil tambahkan, akan terlihat alert di sini dan bisa dihilangkan alertnya dengan klik tombol X. Nah, setelah ini saya akan menampilkan fitur peminjaman. Nah, di sini bisa memasukkan nama mahasiswa, kita bisa memilih buku yang ada pada tabel buku. Kita pilih salah satu. Nah, jika sudah berhasil, akan menampilkan alert, yaitu data pinjaman buku berhasil tambah, dan bisa di close ini. Nah, selanjutnya pada tombol aksi bisa diklik tombol kembalikan untuk menghapus data pada tabel peminjaman dan menambahkan histori peminjaman pada tabel pengembalian. Nah, pada tanggal pinjam dan kembali sudah diatur agar peminjaman maksimal 7 hari. Saya akan mencoba fitur kembalikan buku. Nah, setelah diklik akan menampilkan alert data buku berhasil dikembalikan. Kita lihat pengembalian di sini. Nah, di sini sudah terlihat tanggal pinjam dan tanggal kembali. Nah, di file aksi ada tombol hapus untuk menghapus data pengembalian. Nah, satu lagi, ketika ketika buku dipinjam, data dipinjam akan tambah 1. Jika dikembalikan, data akan berkurang 1 juga. Saya akan contohkan. Saya tambahkan buku. Nah, ini sudah berhasil. Kita refresh di sini. Nah, data dipinjam sudah bertambah. Nah, jika data buku tersedia dan dipinjam sama, maka tidak akan bisa dipinjam atau akan tampil pesan error. Nah, ada pesan error pinjaman batal, buku yang ditinjau kosong, dan datanya tidak akan ditambahkan pada tabel peminjaman. Dan sekarang saya akan menjelaskan source code dari sistem saya. Nah, saya mulai dari fitur tambah buku. Nah, ini adalah view dari tambah buku, di mana jika tombol tambah data diklik akan mengarah ke URL tambah buku, di mana URL ini akan ditangani oleh root dengan metode get dengan URL tambah buku, dan kontrolnya bernama buku con dengan metode create.
Nah, di method create ini berisi code return view, itu kembali ke tambah buku, view tambah buku. Nah, di view tambah buku ini berisikan form nama buku, penerbit, tanggal terbit, tersedia, dan tombol proses. Nah, jika tombol proses ini diklik, data-data ini akan diarahkan ke URL tambah buku dengan metode post, di mana URL tambah buku dengan root method post ditangani oleh controller buku con dan method store. Nah, pada method store ini data yang sudah dikirimkan dari form tersebut akan disimpan di variable request, dan saya akan membuat variabel buku di mana isinya adalah inisialisasi dari model buku. Nah, pada model buku ini sudah berisi field judul, penerbit, terbit, tersedia, dan dipinjam. Sedangkan di sini variabel request kurung siku judul yaitu data dari form tambahan buku dari form judul. Nah, data judul ini diisi ke field judul dan begitu seterusnya. Nah, selain itu field dari model buku yaitu field dipinjam saya isi dengan nilai 0. Setelah itu di save untuk menyimpan datanya. Setelah itu dialihkan ke URL buku dengan metode yang bernama berhasil dan message-nya yaitu data buku berhasil ditambah. Nah, selanjutnya kita ke fitur detail. Nah, fitur detail ini akan menampilkan buku yang dipinjam, yaitu nama pinjamnya, tanggal dipinjam, dan tanggal kembali. Sekarang saya akan menjelaskan dari fitur detail. Nah, pada fitur detail ini, jika tombol detail diklik akan mengarah ke URL detail buku, di mana URL ini membawa ID dari tabel buku atau variabel yang menyimpan tabel buku yang bernama variabel item. Setelah itu, URL ini ditangani oleh root dengan metode get, di mana URL-nya adalah detail buku dan menampilkan ID dari data yang telah dipilih. Setelah itu, controllernya yang bernama buku.con dengan metode show. Nah, di sini proses pengambilan data buku. Yang pertama, menggunakan data tabel buku di mana ID-nya sama dengan ID yang telah dipasang dari view buku dan hasil pasingan data dari tabel dari tombol detail. Nah, di sini pengambilannya adalah berdasarkan ID dari data yang telah dibawa dari tombol detail. Setelah itu kita ambil datanya. Nah, bukan hanya itu saja, di sini juga mengambil data dari tabel peminjaman sama dengan mengambil data dari tabel buku, tetapi yang berbeda adalah di sini menyamakan nilai dari buku ID dengan variabel ID. Setelah itu kita ambil datanya dan disimpan pada masing-masing variabel berikut. Setelah itu ke view detail buku dengan mempassing data yang akan disimpan di petik buku dan petik peminjaman. Nah, detail buku. Nah, di sini hasil dari passingan tersebut ditangkap dengan perulangan yang dialiaskan menjadi variabel new, di mana variabel new ini
pada file nama peminjam, di sini merujuk ke file nama, dan file tanggal merujuk pada variabel pinjam, dan kembali. Nah, itu di sini ada tombol kembali berfungsi untuk kembali ke tampilan buku. Nah, selanjutnya ke tombol edit. Nah, tombol edit ini berfungsi untuk mengubah data buku yang sudah tersimpan. Nah, kita coba ubah stoknya menjadi 2. Nah, stoknya sudah berubah menjadi 2 dan menampilkan alert data buku berhasil diedit. Selanjutnya source code-nya mulai dari view buku, dimana jika tombol edit diklik akan mengarah ke URL edit buku, dimana membawa data ID. Selanjutnya URL itu akan ditangani oleh route bernama get, route dengan metode get dengan URL edit buku dan menampilkan ID-nya dengan controller buku con dengan metode edit. Nah, di sini karena menggunakan model, sintaknya menjadi sederhana seperti ini. Nah, di sini maksudnya model buku kita cari apapun yang berkaitan dengan variabel ID, data dari variabel ID, dan disimpan di variabel edit. Kemudian kembali ke view edit buku dan mempassing variabel edit yang disimpan di buku. Nah, di sini fungsi passing datanya yaitu menampilkan data-data yang sudah tersimpan pada form-form yang sudah disediakan. Jika sudah selesai mengedit data, jika tombol proses diklik akan mengarah ke URL edit buku dengan mengambilkan ID-nya dan metodenya post. Nah, di sini route-nya bermetode post, di mana URL-nya edit buku, menampilkan ID, controllernya buku con, dan metodenya update. Nah, di sini data yang telah dipassing dari view edit buku akan disimpan di variabel request, dan edit buku mempassing ID disimpan ke variabel ID. Nah, di sini pencarian buku yang sesuai dengan nilai dari variabel ID dan disimpan di variabel find. Di sini variabel find berfungsi untuk mendeskripsikan file-file yang ada pada model buku, dan selanjutnya akan diisi oleh data yang disimpan pada variabel request sesuai dengan file-file yang sudah ditentukan. Setelah itu di save dan dialihkan ke URL buku dengan alert yang bernama edit, dan pesannya itu data buku berhasil diedit. Nah, selanjutnya kita ke fitur hapus. Di sini saya mencoba menghapus data buku ASN. Nah, data buku sudah terhapus dan munculkan alert data buku berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke view buku, di mana tombol edit ini jika diklik akan mengarah ke URL buku, di mana akan membawa ID dari tabel buku. Nah, di URL hapus buku ditangani oleh route yang bermetode get, di mana controllernya bernama buku con dan metodenya destroy.
Nah, pada metode throw ini, ID yang sudah dipasing dari view buku akan ditangkap di variabel ID, dan di sini proses penghapusan buku berdasarkan ID, dan di tabel peminjaman menghapus data peminjaman berdasarkan buku ID. Sini maksudnya adalah menggunakan tabel buku di mana ID sama dengan variabel ID atau data yang disimpan pada variabel ID, dan setelah itu dihapus atau di delete. Selanjutnya dialihkan ke URL buku dengan alat bernama hapus, dengan pesannya yaitu data buku berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita ke tabel peminjaman. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan fitur dari penambahan data peminjaman. Kita buka dulu controllernya. Ini kita bisa hapus. Pinjaman. Nah, sudah. Nah, di sini adalah view dari tabel peminjaman, dimana jika tombol tambah data ini diklik akan mengarah ke URL tambah peminjaman, dimana URL tambah peminjaman ini ditangani oleh root dengan metode get dengan controllernya yaitu peminjaman con, dimana metodenya adalah create. Nah, di sini proses dari pengambilan data buku yang disimpan ke variabel buku. Selanjutnya kembali ke view tambah. Nah, ini adalah tampilan dari view tambah peminjaman, dimana kita sudah mempasing variabel buku dan ditangkap oleh for each berguna untuk menampilkan judul buku yang ada pada model buku. Data-data buku yang sudah ada ditampilkan di sini, kita bisa tinggal memilihnya. Jika sudah selesai mengisi form dan mengklik tombol proses, data-data yang sudah dimasukkan akan diarahkan ke URL tambah peminjaman, di mana URL ini akan ditangani oleh row dengan metode post. Di sini metodenya post dan controllernya bernama peminjaman con, metodenya store. Nah, di sini data yang sudah dipasing dari view tambah peminjaman disimpan di variabel request. Nah, di sini saya membuat variabel pinjam, di mana variabel ini akan menyimpan data tanggal atau tanggal saat ini. Nah, fungsi dari variabel 7 hari ini yaitu berfungsi untuk manipulasi tanggal sesuai keinginan kita. Nah, di sini karena saya memerlukan manipulasi 7 hari ke depan, saya akan menambahkan di sini plus 7. Setelah itu, pada variabel kembali, di sini ditambahkan tanggal saat ini dan ditambahkan juga dengan variabel 7 hari yang sudah menyimpan data manipulasi 7 hari ke depan. Nah, pada variabel nama ini akan diisi oleh pasingan data pada view tambah peminjaman, di mana merujuk pada file lama. Begitu dengan buku akan diisi dengan variabel request yang datanya merujuk pada judul. Nah, di variabel pinjam ini yang berisikan tanggal saat ini yang disimpan ke variabel pinjam. Nah, selanjutnya variabel kembali ini menyimpan
data dari variabel kembali yang datanya adalah tanggal 7 hari ke depan. Selanjutnya di sini mengambil data buku berdasarkan ID dari variabel buku, di mana variabel buku ini sudah mempassing ID dari form tambah peminjaman. Nah, setelah diambil, data ini akan disimpan ke variabel pinjam. Nah, di sini variabel pinjam akan dijadikan array sederhana oleh metode toArray. Ini saya membuat kondisi di mana variabel pinjam yang sudah menyimpan tabel buku yang merujuk pada field dipinjam jika lebih besar atau sama dengan field tersedia akan dialihkan ke URL peminjaman dengan alert yang bernama note dengan pesan peminjaman batal, buku yang dipinjam kosong. Jika kondisi ini salah, akan dijalankan proses ini. Nah, proses ini adalah memasukkan data ke tabel peminjaman. Data-data pada tabel peminjaman yang berisi field nama akan diisikan dengan variabel nama. Nah, variabel nama ini sudah menyimpan inputan dari form tambah peminjaman dari form nama. Nah, judul akan diisikan oleh variabel pinjam yang sudah diambil tadi yang merujuk ke field judul. Nah, pada tabel peminjaman field pinjam diisi dengan field pinjam, di mana field pinjam ini sudah berisi data tanggal saat ini. Nah, pada field kembali diisi dengan variabel kembali, di mana field kembali ini sudah terisi data 7 hari ke depan. Nah, di sini pada field buku ID diisi dengan dolar buku, di mana dolar buku ini sudah membawa ID dari form tambah peminjaman. Nah, setelah itu dilakukan pengambilan data pada tabel peminjaman berdasarkan field dari buku ID yang sama dengan ID yang sudah diambil pada tabel data buku. Nah, setelah diambil disimpan ke variabel check. Sekarang saya membuat variabel jumlah untuk menghitung jumlah dari ID yang sama dari field buku ID. Nah, di function count ini diisikan parameter variabel check yang berisi pengambilan data dari tabel peminjaman berdasarkan buku ID. Nah, di sini melakukan update pada tabel buku, di mana berdasarkan ID yang ID tersebut dirujuk pada variabel buku. Setelah itu kita update pada field dipinjam yang diisikan dengan variabel jumlah. Nah, pada variabel jumlah ini sudah berisi hasil dari penghitungan total ID yang sama pada tabel peminjaman. Nah, setelah itu dialihkan ke URL peminjaman dengan alert yang berhasil dengan pesan data peminjaman buku berhasil ditambah. Nah, selanjutnya fitur dari tombol kembalikan. Jika diklik, data ini akan dihapus dan diisi ke tabel pengembalian. Saya klik. Nah, di sini datanya sudah terhapus dan menghasilkan alert data buku berhasil dikembalikan. Kita cek ke tabel pengembalian. Nah, di sini data yang tadi kita kembalikan.
Sekarang saya menjelaskan source code-nya. Nah, tadi di view peminjaman, jika tombol kembalikan diklik akan mengarah ke URL kembalikan dengan membawa ID pada tabel peminjaman. Nah, di sini URL kembalikan ditangani oleh root dengan metode get yang akan mengambilkan ID-nya dan mengarah ke controller pengembalian con dengan metode destroy. Nah, pada metode destroy ini akan menangkap passingan ID pada view peminjaman. Dan di sini saya membuat variabel kembali, yaitu berisi data tanggal saat ini dan proses pengambilan data peminjaman berdasarkan ID yang ada pada variabel ID kita ambil dan simpan ke variabel ambil. Nah, pada variabel ambil ini kita jadikan array sederhana. Setelah itu kita lakukan insert data ke tabel pengembalian, di mana field nama ini diisikan pada data variabel ambil yang merujuk ke field nama. Begitu dengan judul dengan merujuk ke field judul, selanjutnya dipinjam. Nah, pada field kembali ini diisi variabel kembali yang dimana saat kita mengembalikan data akan dicatat tanggal saat ini. Nah, pada field peminjaman ID akan diisikan ID peminjaman. Setelah itu pada variabel buku bersihkan pengambilan buku berdasarkan ID pada tabel buku dan disimpan pada variabel buku. Nah, variabel buku ini kita jadikan array sederhana dengan metode toArray. Nah, di sini setelah melakukan insert data pada tabel pengembalian, di sini saya melakukan penghapusan pada tabel peminjaman yang berfungsi untuk merecord jika data buku yang sudah dipinjam sudah hilang. Di sini prosesnya yaitu kita mengambil data pada tabel peminjaman berdasarkan buku ID. Setelah itu kita simpan ke variabel daftar. Nah, di sini saya membuat variabel total di mana berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungan dari variabel daftar, di mana perhitungan ini dihitung berdasarkan jumlah ID yang sama dengan variabel buku yang merujuk pada ID. Setelah itu saya membuat variabel list di mana untuk mengupdate data. Saya melakukan update data di tabel buku di mana berdasarkan ID yang variabel buku merujuk pada field ID. Saya lakukan update di field pinjam. Kita isikan dengan variabel total yang isinya hasil dari penjumlahan dari field ID. Nah, itu kita alihkan ke URL peminjaman dengan alert yang bernama berhasil. Pesannya itu data buku berhasil dikembalikan. Selanjutnya saya akan mencoba fitur hapus pada tabel pengembalian. Nah, kita coba tombol hapusnya terlebih dahulu. Nah, jika tombol hapus diklik akan menghapus data. Dan menampilkan alert dengan pesan data buku berhasil dihapus. Sekarang saya menjelaskan source code dari
tombol hapus. Kita ke view peminjaman, view pengembalian. Nah, jika tombol hapus diklik akan mengarah ke URL hapus pengembalian, di mana URL ini membawa ID dari tabel pengembalian. Nah, URL ini ditangani oleh root-get dengan URL hapus pengembalian dan menampilkan ID, di mana ditangani oleh controller yang bernama pengembalian font dengan metode hapus. Nah, setelah melakukan passing data, kita tangkap dengan variabel ID, dan di sini membuat variabel hapus berfungsi untuk menyimpan data sesuai dengan variabel ID yang menyimpan data ID yang sudah dipassing dari view pengembalian. Setelah itu, data yang ada pada variabel hapus kita delete. Selanjutnya kita alihkan ke URL pengembalian dengan alat bernama hapus dengan pesan data buku berhasil dihapus. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, sekian dan terima kasih.